Damai sejahtera Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom saudara-saudara. Firman Tuhan pada ibadah akhir tahun 31 Desember hari ini tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 22 sampai dengan ayat 25. Demikian firman Tuhan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kita disapa oleh firman Tuhan melalui kitab Rasul Petrus yang ditujukan kepada jemaat, orang-orang percaya, orang-orang beriman yang sedang mengalami pergumulan, penindasan, pengejaran, dan berbagai hal penderitaan lainnya. Persis Bapak Ibu, saudara-saudara, Nats ini sesuai dengan kondisi yang kita alami tahun 2020 ini. Kita sudah mendengarkan berita jujur tahun yang tadi bahwa memang tahun ini dapat kita katakan sebagai tahun yang paling menyedihkan, paling mengerikan. Totalitas hidup kita terganggu. Kita dihentakkan oleh pandemi COVID-19. Kita hanya berjalan efektif 2 bulan saja, Januari, Februari. Tanpa kita sadari, Maret sampai dengan detik ini, saat ini, kita mayoritas melakukan ibadah melalui live streaming atau beribadah di rumah. Bahkan anak-anak dan lansia tidak diizinkan datang ke gereja. Luar biasa. Bapak Ibu saudara, melalui Nats ini juga
kita diingatkan walaupun kondisi yang seperti itu, peristiwa yang luar biasa yang kita hadapi di tahun 2020 ini, firman Tuhan menguatkan kita. Sebagaimana topik pada ibadah akhir tahun ini, firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Ini semua akan berlalu. Bahkan Bapak Ibu saudara-saudara, kita harus belajar dari pengalaman ini. Artinya saya juga harus belajar. Coba kita pelajari karakter virus ini. Saya juga merasakannya. Artinya jangan-jangan ke depannya ini seperti flu biasa. Nanti ada obatnya di warung-warung, di gang-gang. Kayak minta obat flu, minta 6 buruh, bodrek gitu. Seperti itu. Dan mudah-mudahan kita doakan vaksinnya ada. Sudah sampai dan kita divaksin tahun 2021. Artinya karakter itu harus kita pelajari. Saya sendiri sampai saat ini, maaf mungkin untuk yang lain berbeda begitu ya. Saya sangat langka memakai AC. Pikiran saya seperti yang diuraikan dalam analisa pikiran pendapat berbagai ahli bahwa virus itu tidak tahan panas. Saya usahakan saya maksimal panas. Artinya daripada saya dimasak virus, lebih bagus saya masak virus. Daripada saya mati, lebih bagus virus yang mati. Saya hindari pakai AC. Salah satu contoh. Dan mungkin ada metode yang lain untuk membuat stamina kita lebih baik lagi. Padahal dikatakan secara medis ya kita stay at home, tinggal di rumah aja. Bisa aja kolesterol makin naik, berat badan naik. Kita harus antisipasi itu. Untuk bapak-bapak mungkin ya enggak bisa duduk aja di rumah. Atau kalau ada rumahnya 2 lantai, bikin dapur di bawah, makan di lantai 2, naik turun 3 hari, 3 kali 1 hari. Bisa aja seperti itu. Artinya kita menyiasati kondisi yang seperti ini. Dengan anak-anak juga begitu. Ada yang bosan di rumah. Wah ini luar biasa ini. Sudah setahun, bahkan mereka mungkin tahun depan juga enggak bakal sekolah, enggak bakal bermain-main, terganggu. Secara psikologis anak-anak kita semua terganggu. Anak-anak adalah masa untuk bermain. Tetapi setahun bahkan mungkin 2 tahun ini anak-anak tidak boleh bermain. Dan kita sebagai orang tua harus bisa menyiasati ini dengan berbagai cara. Dengan ilmu yang ada, tentunya dengan bimbingan Tuhan. Nats ini mengingatkan kita melalui firman Tuhan supaya kita juga saling mengasihi begitu ya. Satu dengan yang lain. Kasih Tuhan juga senantiasa ada di tengah-tengah keluarga kita. Dalam kitab 1 Petrus 4 ayat 8 dikatakan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ini luar biasa. Artinya dalam masa pandemi ini juga kita dituntut oleh firman Tuhan supaya saling mengasihi satu dengan yang lain. Firman ini tidak berkesudahan, tetap abadi selama-lamanya walaupun kondisi sangat tidak mengizinkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tradisi yang lain juga terganggu. Nanti pukul 00 biasanya ya kurang lebih 4 jam lagi tradisi AKBP ada
acara keluarga. Mungkin tidak seperti yang dulu lagi, bisa kumpul 2 atau 3 keluarga, kumpul di rumah opungnya, madokata, siadak danak, sahat, rodi, opung. Nggak bisa lagi standar. Nah, mungkin salamnya juga nggak bisa salaman lagi. Mungkin cucunya ngasih salam komando, biarpun nggak ada tongkat komando. Coba cucu ngasih salam begitu sama opungnya. Lah, gimana? Memang kita harus terima kondisi yang demikian. Kayak mengancam aja cucunya sama opungnya, gini, pung, katanya. Loh. Tapi firman Tuhan katakan juga kondisi yang demikian kita harus hadapi. Dan nyata-nyata firman Tuhan harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kasih harus lebih prioritas kita lakukan dalam kehidupan kita. 2021 lagi. Tuhan memberkati seluruh umatnya. KIP Serpong juga diberkati oleh kuat kuasa Tuhan Yesus supaya kita dapat menjalani 2021 walaupun dengan susah payah, walaupun harus dengan tertatih-tatih. Tuhan menguatkan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Engkau nyatakan bahwa firman-Mu kekal abadi. Dan itu yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami, dalam keseharian kami. Dan juga Tuhan, firman-Mu menjadi bekal kami untuk melakukan aktivitas kami, terutama untuk 2021 yang sebentar lagi akan kami jalani, dan 2020 akan kami tinggalkan. Engkau kuatkan setiap pribadi anggota jemaat-Mu, setiap keluarga anggota jemaat-Mu, supaya mereka senantiasa hidup di dalam kasih, hidup di dalam firman-Mu, saling mengasihi satu dengan yang lain, saling menyokong dalam persekutuan mereka, walaupun ada pembatasan, walaupun ada hal-hal yang membuat kami harus bergumul, terutama menghadapi pandemi COVID-19. Kau berkati anggota jemaat-Mu Tuhan, supaya mereka menjadi anggota jemaat yang senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mengumpulkan persembahan kita memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui buku ND nomor 804 806 AHP Masa di Ngulumon.
jemaat diundang berdiri